Saya penasaran. Saya datangi langsung kampung terpencil di lereng gunung. Rata-rata usia mereka di atas 80 tahun, tapi jalannya masih tegap. Tidak ada yang pakai tongkat. Tidak ada yang meringis kesakitan saat bangun dari duduk. Rahasianya cuma segelas minuman berwarna kuning keemasan yang mereka minum setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Dan yang paling membuat saya tercengang, bahan-bahannya ternyata murah dan mudah didapat. Bahkan mungkin saat ini sedang Bapak Ibu diamkan di dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat sehat penyakit dalam yang saya banggakan, apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan bersama keluarga di rumah. Perkenalkan, saya Dr. Irfan Ali. Melalui channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, saya akan menemani Bapak Ibu untuk hidup lebih sehat, lebih paham, dan lebih waspada terhadap berbagai penyakit, terutama yang sering dialami di usia kita. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting hari ini, ada satu pesan dari saya untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu merasa informasi kesehatan itu penting, jika Bapak Ibu ingin selalu update cara menjaga kesehatan di usia emas ini, silakan tekan tombol subscribe di pojok bawah sana. Kemudian, aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar ketika saya mengunggah video baru tentang tips kesehatan, Bapak Ibu dapat notifikasi pertama kali, gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah bermanfaat untuk dunia akhirat. Nah, bicara soal kesehatan lutut dan persendian, saya ingin Bapak Ibu jujur pada diri sendiri. Coba ingat-ingat, apakah akhir-akhir ini, ketika bangun tidur dan hendak turun dari tempat tidur, lutut terasa kaku? Atau ketika naik angkot atau turun dari kendaraan, terasa nyeri di bagian tempurung lutut? Mungkin juga ketika sedang salat, saat sujud atau duduk di antara dua sujud, terasa sendi-sendi itu tidak selentur dulu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Tuliskan di sana, saya sering pegal-pegel, atau lutut saya kadang berbunyi, krek kalau ditekuk. Lalu jangan lupa, tuliskan juga asal kota Bapak Ibu tinggal. Nanti kita lihat. Dari Sabang sampai Merauke, pasti banyak sobat sehat yang merasakan hal yang sama. Dengan menulis di kolom komentar, kita bisa saling menguatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah kesehatan ini. Tanpa berlama-lama lagi, karena kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, dan mungkin akan mengubah kebiasaan Bapak Ibu setiap pagi. Tapi sebelumnya, saya sarankan siapkan dulu segelas air hangat, atau mungkin camilan sehat seperti kacang rebus atau pisang, karena kita akan ngobrol panjang lebar tentang rahasia kesehatan alami yang luar biasa ini. Saya ingin Bapak Ibu benar-benar nyaman, seperti sedang duduk santai di teras rumah, sambil menikmati udara pagi. Mari kita mulai dengan memahami dulu, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam lutut kita? Mengapa bisa sakit? Mengapa bisa berbunyi? Mengapa di usia senja ini, berjalan saja terasa berat? Bayangkan, lutut Bapak Ibu itu seperti sebuah spons dapur yang baru dibeli. Spons itu tebal, empuk, dan penuh dengan air. Kalau kita tekan, dia akan kembali ke bentuk semula dengan cepat. Nah, di dalam lutut kita, ada yang namanya tulang rawan, atau dalam istilah medisnya, kartilago. Ini adalah bantalan licin yang membungkus yujing-yujing tulang yang bertemu di lutut. Tulang rawan ini berfungsi sebagai spons, sebagai peredam kejut. Setiap kali Bapak Ibu melangkah, setiap kali berlutut, setiap kali bangun dari kursi, bantalan inilah yang bekerja keras menahan beban tubuh. Sekarang, seiring bertambahnya usia, spons ini mulai menipis dan mengering. Air di dalam spons berkurang. Akibatnya, spons menjadi keras, kering, dan mudah retak. Itulah yang terjadi pada tulang rawan lutut kita. Ia kehilangan cairan sendi yang berfungsi sebagai pelumas. Akibatnya, tulang yang satu dengan tulang yang lain mulai bergesekan langsung. Gesekan tulang dengan tulang inilah yang menimbulkan rasa nyeri, panas, dan bunyi-bunyi krek atau gerutuk yang sering kita dengar. Selain itu, di dalam sendi juga ada yang namanya sinovium, yaitu selaput yang menghasilkan cairan sendi. Ketika terjadi gesekan berlebihan,
tubuh kita justru merespon dengan peradangan. Sinovium menjadi meradang dan menghasilkan cairan berlebihan yang malah membuat lutut bengkak. Jadi aneh kan? Di satu sisi sendi kering, di sisi lain malah bengkak karena peradangan. Nah, ada 3 bahaya utama jika kita membiarkan kondisi ini berlarut-larut tanpa penanganan. Bahaya pertama adalah deformitas atau perubahan bentuk tulang. Coba bayangkan lagi spons yang sudah kering itu karena gesekan terus-menerus. Tulang yang bergesekan akan berusaha memperbaiki diri dengan cara menumbuhkan tagi-togi tulang atau yang dokter sebut osteofit. Ini seperti jalan aspal yang retak, lalu diaspal lagi, tapi aspalnya menggumpal tidak rata. Akibatnya, bentuk lutut bisa berubah menjadi bengkok ke dalam atau keluar. Bapak Ibu mungkin pernah melihat orang tua yang kakinya membentuk huruf O, itulah salah satu akibat dari kerusakan sendi yang sudah parah. Bahaya kedua adalah nyeri kronis yang menjalar. Nyeri lutut tidak hanya berhenti di lutut, karena tubuh kita adalah satu kesatuan yang terintegrasi. Jika Bapak Ibu kesakitan di lutut kanan, secara otomatis Bapak Ibu akan mengurangi beban di kaki kanan dan lebih bertumpu pada kaki kiri. Akibatnya, pinggang sebelah kiri akan bekerja ekstra keras. Lambat laun, bukan hanya lutut yang sakit, tapi juga pinggang, pinggul, bahkan sampai ke betis. Ini seperti atap rumah yang bocor di satu titik. Lama-lama seluruh plafon bisa rubuh. Kita sering tidak sadar bahwa sumber masalahnya sebenarnya ada di lutut. Bahaya ketiga adalah risiko jatuh yang sangat tinggi. Ini yang paling saya khawatirkan untuk pasien-pasien saya yang sudah lansia. Ketika lutut sakit, kemampuan kita untuk menahan keseimbangan berkurang. Otot-otot di sekitar lutut yang seharusnya menjadi pengikat alami, menjadi lemah karena jarang dipakai. Akibatnya, kita mudah goyah, mudah tersandung. Sekali jatuh di usia 60 tahun ke atas, akibatnya bisa sangat fatal. Bisa patah tulang panggul, yang ujung-ujungnya membuat Bapak Ibu harus terbaring lama di tempat tidur, dan terbaring lama ini membawa risiko lain seperti luka tekan di punggung, pneumonia, hingga penurunan fungsi jantung. Sekarang, setelah kita paham betapa seriusnya masalah lutut ini, mari kita bicarakan solusinya. Kembali ke cerita awal saya tentang kampung di lereng gunung. Penduduk di sana, dengan segala keterbatasan akses ke rumah sakit atau apotek, ternyata memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Mereka tidak mengenal obat penghilang nyeri modern, tapi mereka juga tidak mengenal nyeri lutut. Rahasianya adalah minuman tradisional yang mereka minum rutin setiap pagi. Minuman yang terbuat dari 3 bahan sederhana, kunyit, jahe, dan madu. Saya, sebagai dokter, tentu tidak bisa serta-merta percaya pada cerita rakyat. Saya harus melihat dari sudut pandang medis. Dan setelah saya pelajari, ternyata ketiga bahan ini memiliki dasar ilmiah yang sangat kuat. Mari saya pandu Bapak Ibu untuk membuatnya dengan detail yang sangat rinci agar khasiatnya maksimal. Pertama, bahan-bahannya. Kita butuh 2 ruas kunyit. Perhatikan, saya katakan ruas, bukan sentimeter. Ruas itu ukuran ruas jari tangan Bapak Ibu sendiri. Pilihlah kunyit yang segar, yang masih keras, tidak keriput, dan berwarna oranye cerah. Kunyit mengandung senyawa ajaib bernama kurkumin. Kurkumin ini adalah anti-inflamasi alami yang sangat kuat. Dalam dunia kedokteran, kami sering membandingkan kurkumin dengan ibuprofen, tapi tanpa efek samping merusak lambung jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Kurkumin bekerja dengan cara menghambat enzim penyebab peradangan di sendi. Kedua, kita butuh 1 ruas jahe. Jahe ini juga harus jahe segar, bukan jahe bubuk instan. Jahe merah boleh, jahe putih boleh. Yang penting segar. Jahe mengandung gingerol dan shogaol, senyawa yang tidak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga bekerja sebagai anti nyeri. Gingerol ini mampu menekan zat panjang, yaitu zat kimia di ujung-ujung saraf yang mengirimkan sinyal nyeri ke otak. Jadi dengan jahe, sinyal nyerinya diblokir. Ketiga, 1 sendok madu. Bukan gula pasir ya, madu asli
Madu di sini berfungsi ganda. Pertama, sebagai pemanis alami, agar minuman ini enak diminum. Kedua, madu juga memiliki sifat antibakteri dan antioksidan. Lebih dari itu, madu membantu penyerapan kurkumin. Karena kurkumin sulit diserap usus jika tidak dibantu oleh lemak atau zat lain. Madu membantu proses transportasi kurkumin ke dalam aliran darah. Sekarang, cara mengolahnya, ini yang penting. Jangan asal potong, lalu dicemplungin ke air panas. Langkah pertama, kupas kunyit dan jahe. Cuci bersih di air mengalir. Pastikan tidak ada tanah yang menempel. Langkah kedua, parut kedua bahan tersebut. Mengapa diparut? Bukan diiris. Karena dengan diparut, sel-sel tanaman akan rusak dan senyawa aktif di dalamnya, yaitu kurkumin dan gingerol, akan keluar lebih banyak. Jika diiris, hanya permukaan irisannya saja yang terkena air. Hasilnya akan kurang optimal. Parutlah hingga halus. Seperti bubur. Langkah ketiga, siapkan gelas dan saringan. Masukkan hasil parutan kunyit dan jahe ke dalam saringan. Kemudian seduh dengan air panas. Gunakan air mendidih yang baru mati, dengan suhu sekitar 90–100 derajat. Tuangkan air panas sedikit demi sedikit ke atas parutan di saringan. Biarkan airnya menetes ke dalam gelas. Bapak Ibu bisa bantu tiken-tiken saringan dengan sendok, agar sarinya keluar semua. Perhatikan perubahan warnanya. Air akan berubah menjadi kuning keemasan yang pekat. Aroma jahe yang pedas dan segar akan langsung tercium. Itu tandanya gingerol dan kurkumin sudah larut dalam air. Langkah keempat, setelah air seduhan terkumpul sekitar setengah gelas atau 3/4 gelas, tambahkan 1 sendok makan madu asli. Aduk hingga merata. Langkah kelima, jangan diminum dulu. Tunggu hingga hangat-hangat kuku. Minuman ini paling nikmat diminum dalam keadaan hangat, bukan panas membara. Karena jika terlalu panas, malah bisa melukai kerongkongan dan juga mengurangi kualitas madu. Kapan waktu minumnya? Penduduk di kampung itu minum setiap pagi, sebelum sarapan, saat perut masih kosong. Alasannya, saat perut kosong, penyerapan zat aktif ke dalam darah lebih cepat dan maksimal. Tapi bagi Bapak Ibu yang punya masalah lambung sensitif atau MA, saya sarankan minum setelah sarapan ringan, agar tidak perih. Nah, sebelum kita lanjut, saya perlu meluruskan beberapa mitos atau anggapan yang salah di masyarakat. Seringkali saya dengar pasien berkata, "Ah, minum jamu itu ribet dokter, saya beli aja yang instan di warung." Atau, "Saya sudah minum kunyit, tapi digeprek lalu dicelupin ke air panas sebentar." Itu kurang tepat. Mitos pertama, semua jamu itu pahit dan tidak enak. Padahal dengan tambahan madu dan takaran jahe yang pas, rasanya justru segar dan hangat. Mitos kedua, yang instan sama khasiatnya dengan yang segar. Ini salah besar. Produk instan biasanya melalui proses pengeringan dan penambahan pengawet yang bisa mengurangi kadar zat aktifnya. Mitos ketiga, minum sekali langsung sembuh. Ingat Bapak Ibu, ini bukan obat dokter yang langsung mempan. Ini adalah terapi herbal untuk perawatan jangka panjang. Konsistenlah setidaknya 21 hari untuk mulai merasakan perubahan signifikan. Sambil kita ngobrol, saya ingin Bapak Ibu melakukan tes sederhana sekarang juga. Tes ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi lutut Bapak Ibu. Namanya tes chair stand test, atau tes bangkit dari kursi. Caranya mudah. Silakan cari kursi dengan sandaran, seperti kursi makan atau kursi tamu biasa. Duduklah dengan tegak, jangan bersandar. Letakkan kedua tangan menyilang di dada, seperti orang lagi bersedih. Posisi kaki dibuka selebar bahu. Sekarang, tanpa menggunakan tangan sama sekali, coba Bapak Ibu bangkit berdiri. Lalu duduk lagi, lalu bangkit lagi. Lakukan berulang-ulang selama 30 detik. Silakan lakukan sekarang. Saya akan diam sejenak, memberikan waktu untuk Bapak Ibu melakukannya. Sudah. Berapa kali Bapak Ibu bisa bangkit dan duduk dalam 30 detik? Jika kurang dari 8 kali, itu pertanda kekuatan otot tungkai dan kesehatan lutut, perlu perhatian khusus. Jika di atas 12 kali, berarti masih cukup baik. Jika terasa sakit saat bangkit, itu tandanya tekanan pada sendi lutut sudah cukup berat.
Tes sederhana ini biasa kami lakukan di klinik untuk menilai fungsi fisik lansia. Ingat, kunci lutut sehat bukan hanya dari minum ramuan, tapi juga dari otot yang kuat di sekitarnya. Mari saya ceritakan kisah nyata salah satu pasien saya. Beliau namanya Pak Karto. Usia 67 tahun, pensiunan pegawai negeri. Pak Karto datang ke praktek saya dengan kondisi yang memprihatinkan. Beliau digendong oleh anaknya karena sudah tidak bisa jalan. Wajahnya menahan sakit setiap kali digerakkan. Saya tanyakan riwayatnya. Ternyata Pak Karto sudah merasakan nyeri lutut sejak 5 tahun lalu. Awalnya hanya pegel-pegel biasa. Setelah berjalan jauh, Pak Karto menganggap itu hanya masuk angin atau capek biasa. Beliau beli koyo di warung, ditempel, besoknya agak enakan, lalu lupa. Kesalahan fatal pertama, beliau tidak pernah memeriksakan diri ke dokter. Kedua, beliau malah rajin main sepak takraw dengan cucu-cucunya. Olahraga itu baik, tapi lompat-lompat dengan kondisi lutut yang sudah bermasalah justru mempercepat kerusakan. Setahun berikutnya, rasa sakitnya makin menjadi. Pak Karto mulai sulit jongkok saat buang air besar. Solusinya, beliau malah mengurangi minum air putih, biar tidak sering ke kamar mandi. Katanya, akibatnya, selain nyeri lutut, beliau juga kena dehidrasi dan infeksi saluran kemih. 3 tahun kemudian, Pak Karto jatuh di kamar mandi karena lututnya tiba-tiba terasa lemas. Sejak saat itu, beliau mulai pakai tongkat. Sampai akhirnya, ketika datang ke saya, lututnya sudah bengkak dan panas. Kami lakukan ronsen dan pemeriksaan darah. Hasilnya, tulang rawan lutut Pak Karto sudah habis di beberapa sisi. Sudah terjadi tulang bergesekan dengan tulang, dan yang lebih parah, karena peradangan kronis, kadar asam urat dan gula darahnya ikut naik. Tubuhnya dalam keadaan stres terus-menerus. Analisa saya dari kasus Pak Karto. Apa kesalahan fatalnya? Beliau meremehkan gejala awal. Nyeri itu adalah alarm. Alarm itu berbunyi memberitahu ada yang salah dengan mesinnya. Tapi Pak Karto malah mematikan alarmnya dengan koyo, tanpa memperbaiki mesinnya. Akibatnya, mesinnya makin rusak. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wajarlah, sudah tua. Itu mindset yang perlu kita luruskan. Tua itu pasti, tapi sakit tua itu pilihan. Banyak orang tua yang tetap sehat, tetap tegap, seperti penduduk di kampung lereng gunung tadi. Baiklah, sobat sehat, di bagian ini, saya sering mendapat pertanyaan dari pasien. Karena itu, saya buatkan segmen tanya-jawab fiktif. Anggap saja ini pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan jika Bapak Ibu merasa informasi ini penting, silakan like video ini agar saya semangat membuat konten edukasi lainnya. Nah, dokter, saya mau tanya, pertanyaan pertama dari Ibu Siti di Bandung. Dokter Irfan, saya punya diabetes. Apakah aman minum ramuan kunyit, jahe, dan madu ini? Saya takut gula darah saya naik karena madunya. Jawaban saya, Ibu Siti, pertanyaan bagus. Madu memang mengandung gula alami, tapi indeks glikemik madu asli lebih rendah daripada gula pasir. Dalam takaran 1 sendok untuk 1 gelas, asalkan ibu tidak mengonsumsi berlebihan, seharusnya aman. Bahkan, kunyit dan jahe justru dikenal dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Tapi, saya ingatkan, selalu pantau gula darah ibu, dan yang terpenting, konsultasikan dengan dokter yang merawat diabetes ibu ya. Pertanyaan kedua dari Pak Ahmad di Semarang. Dokter, saya sudah minum obat pengencer darah dari dokter jantung. Bolehkah saya minum jamu kunyit ini? Saya dengar kunyit bisa mengencerkan darah juga. Jawaban saya, Pak Ahmad, ini pertanyaan kritis. Saya hargai kewaspadaan Bapak. Betul, kurkumin dalam kunyit memiliki efek antikoagulan ringan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Jika Bapak sudah minum obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin dosis tinggi, kombinasi keduanya bisa membuat darah terlalu encer, yang berisiko memudahkan perdarahan. Solusinya, jangan diminum bersamaan. Beri jeda minimal 3-4 jam antara minum obat dokter dan minum ramuan herbal ini, dan tetap komunikasikan dengan dokter jantung Bapak. Pertanyaan ketiga dari Bu Dewi di Surabaya. Dokter Irfan,
Berapa lama saya harus minum ramuan ini sampai lutut saya sembuh total? Dan bolehkah diminum terus setiap hari seumur hidup? Jawaban saya, Bu Dewi, ini yang perlu dipahami. Istilah sembuh total pada penyakit sendi degeneratif itu relatif. Kita tidak bisa mengembalikan tulang rawan yang sudah rusak menjadi seperti baru. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi peradangan, memperlambat kerusakan, dan menghilangkan rasa sakit. Untuk hasil awal, rasakan dalam 2-4 minggu. Untuk pemeliharaan, minumlah 3-4 kali seminggu. Tidak harus setiap hari. Beri tubuh waktu untuk beristirahat juga. Yang paling penting, imbangi dengan pola makan sehat dan olahraga teratur seperti jalan santai atau berenang. Sobat sehat yang saya hormati dan saya sayangi, kita sudah mengobrol panjang lebar hari ini. Kita sudah belajar bahwa kesehatan lutut itu mahal harganya. Kita sudah tahu rahasia sederhana dari kampung di lereng gunung. Segelas ramuan kunyit, jahe, dan madu setiap pagi. Kita juga sudah tahu cara membuatnya dengan benar, serta pentingnya menjaga otot dan kewaspadaan terhadap mitos-mitos yang menyesatkan. Pesan saya, jangan tunggu sakit baru mau menjaga kesehatan. Jangan jadikan usia sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Tubuh ini titipan Tuhan yang harus kita rawat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi kebaikan. Video ini mungkin bisa menjadi sedekah jariah untuk Bapak Ibu. Caranya sangat mudah. Silakan share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau grup pengajian. Kirimkan kepada sanak saudara di kampung, beritahu mereka, ini loh, ada dokter yang kasih resep sehat. Dengan Bapak Ibu share, ilmu ini akan terus mengalir pahalanya. Bahkan, ketika kita sedang tidur sekalipun. Sebelum saya akhiri, marilah kita panjatkan doa. Saya doakan, semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan yang prima. Semoga lutut-lutut kita dikuatkan, dijauhkan dari rasa nyeri yang berkepanjangan. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi dan menjadi langkah kebaikan. Untuk yang sedang sakit, semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan yang segera. Amin, ya Robbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali, salam hangat dan sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit Dalam berikutnya dengan topik-topik kesehatan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.